balik lagi ke atas tadi, tata cara ibadah sehari-hari yang kita lakukan tadi yang ngerti tadi, makanya saya sampaikan masalah bab ya itu tak perlu istiqbal kiblat, wajib menghindari ketika kita buang hajat ngadep kiblat ya. Terus wa yahrumu qadul hajati ala qabri wa fil masjidi walau fil ina'i. Nah, haram buang hajat kok di masjid. Masjid yang mana ini sebenarnya masalah ini ya. Kalau misalkan, nah makanya dipisahkan antara toilet masjid dengan masjid, bukan berarti satu tempat kayak bagian dalam. Nah itu udah di tempat kita alhamdulillah sudah terjadi sudah bagus lah istilahnya, segitu udah cukup. Bahkan kemarin pas waktu Basul Masail di kabupaten, gimana kalau misalkan ada toilet di bawah masjid? Nah, akhirnya pembahasannya maksudnya kemana? Masjid itu singkatnya atau lebih simpelnya tempat sujud. Nah, di mana yang dipakai sujud? Batas suci. Nah, batas suci itu sudah jelas ada batasnya. Dari toilet mau masuk ke masjid ada batas suci. Dari luar, dari latar kita mau masuk masjid ada batas suci. Nah ini yang kayak mana? Ternyata dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada yang sahabat Rasulullah masih jahiliyah, ya Rasulullah aku pengen nguyuh. Oh ya udah nguyuh di dalam masjid. Sahabat getan-getan kurang ajar keyboard semua, so nguyuh ngarep ini di depan Rasulullah, dia di dalam masjid. Kayak masjid kan zaman dulu masih pasir kan, aja nguyuh. Nah kalau sekarang nggak mungkin terjadi, makanya hukumnya sudah disiapkan. Wayah rumu qadul hajati, haram berbuang hajat di dalam masjid, alal qabri atau di kuburan. Di kuburan pengen nguyuh, aja bahkan kuburannya diuyuhi. Paling waktu urip paling musuhnya paling jengkel pak tak uyuhi kuburan saya begini harus ngelawan dia tangi bomboan loh. Soalnya di Kota Raman kan pernah kejadian kan kayak mana ruangnya tenang. Aku ditelepon mobil, tapi nak saya ke gemburan kuburan. Itu aneh apa? Bantu soal. Yo Allah zaman biyennya. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi nguyuh jangan asal, nggak boleh. Nah itu kalau sampai nguyuhi kuburan, aduh bisa bengkak memang belok. Nah itu tadi kalau misalkan di space di dalam latar, nguyuh di latar, di luar ruangan ngadep kiblat jelas itu nggak boleh. Kalau di dalam hukum lain makruh, tapi kalau Imam Nawawi ini saking hati-hatinya, saya Nawawi hati-hatinya wis wajib tarkul istiqbal kiblat, wajib menggok daripada kiblat atau meninggalkan menghadap kiblat untuk membuang hajat. Terus di sini juga kalau misalkan di kali, di tempat saya masih ada Bu Pak yang buang hajat di kali itu masih ada. Karena zaman dulu kecilan saya jarang yang punya toilet. Makanya di Serang itu dulu menangnya itu bukan karena granat, kalau perang sama Belanda itu. Jadi Belanda tiarap nggak megang kain sawah, nyerah pokoknya Belanda itu. Jadi saya benar belum lama lah termasuknya tahun 2000 saya kesini, 5 bulan saya di Lampung, saya pulang, mampirlah ke teman-teman di Serang, ya. Mampir ke teman-teman jam malam itu habis ngobrol, habis makan segala macam. Pengen buang aja tuh gimana ini? Ayo antar. Dikirain ke kamar mandi, ke dapur bablas keluar terus ke sawah. Lah, terus isinya di mana ini? Di sini digalkan. Duh, jadi mesti sampai ke hidup. Padahal rumahnya bagus, benar bagus, permanen rumahnya. Ini beneran ceritanya beneran. Ya, jadi begitu itu, terus nanti ceboknya gimana? Ya biasa di rumah ceboknya, cebok di rumah, cuma ada biasa.
Jadi dari sawah itu ke rumah itu ya agak jauh ya. Kalau isinya belum belepotan ke paha bareng ya repot kowe. Di sini hektaran. Makanya kalau dulu itu ya benar pondok ya dulu zaman saya masih mondok itu pondok tuh nggak ada yang punya toilet di pondok, nggak ada. Ke kali pokoknya, kalau ke kali ke kebon, itu beneran. Apalagi zaman segitu nonton TV kan masih umpet-umpetan. Jadi habis ngising itu langsung nonton TV, terus garing pokoknya. Giliran malam-malam atasan mau mantu lagi jebar ya jorok. Nah itu kalau misalkan kita sampai apa namanya WAB di luar terus ngadep kiblat, hindarilah hal seperti itu, atau buang hayat baik kencing atau karena itu tadi ancamannya kata Rasulullah, tanazzahu anil bauli, bersihkanlah oleh kalian semua apa namanya bersucilah kalian semua dari kencing. Fa innal amatal azabal qabri minhu, karena banyak-banyaknya umumnya siksa kubur itu dari kencing yang tidak bersih ya, di apalagi yang di celana. Makanya kalau di dulu zaman di pondok itu rata-rata anak pondok itu sholat itu nggak pakai kolor, nggak pakai sempak, walaupun baru dipakai karena kebiasaan. Begitu mau sholat dilepas. Di sini masih ada zaman almarhum bapak mertua itu dari rumah pakai kolor, mesti dia mau sholat dilepas, ditantolin di belakang, mesti itu. Nah, almarhum bapak itu kalau mau masjid di rumah pakai kolor, pakai masjid nanti dilepas kolornya karena kebiasaan mungkin dari kecil seperti itu. Ya, itu takutnya kadang-kadang kita itu pas lagi kencing belum benar-benar tuntas masih ada. Itu makanya sunnah juga ketika kencing jangan berdiri terus jongkok didehemin supaya bersih, benar itu didehemin sunnah gitu ya, supaya benar-benar tuntas kencingnya keluar. Nah beda bah yang misalnya jenengan pun apa jadi beser, nah beser beda, besernya ini harus nggak ketahan dan coro oleh usdol terus nggak pakai dehem ya panggah metu meneh iki piye terusane kayak ngene iki, ternyata sudah disiapkan hukumnya. Ketika orang yang seperti itu wudunya harus setelah masuk waktu sholat. Kalau waktu sholat sudah datang zuhur, undang-undang ke kamar mandi bersih-bersih. Kalau memang besernya nemen langsung dilakban apa jenis ditali apa jenis bahasa pembalut dibalut maksudnya bukan dilakban, dibalut pakai pembalut terus udah itu wudu, setelah itu langsung sholat. Nah pas udah wudu terus pas sholat kok keluar, yang penting nggak netes ke anggota tubuh yang lain, tetap sah sholatnya. Cuman buat satu kali, cuma buat satu kali sholat, nggak bisa buat dua kali, gitu. Cuma satu kali sholat fardu, ya selesai, nggak usah mikirin sholat sunnah. Nah, ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, laukana mustahian bil ahjaril haramu ala jimai jimai qoblal ghusli zakari wa illam yajidil ma'i. Nah, ini masalah nih bagi kita yang sudah rumah tangga